salam sejahtera bagi kita semua. Hai semua, perkenalkan nama saya Niluh Mada Aisyah Fitri dari kelas Administrasi Bisnis 1D. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang ketahanan nasional. Tujuan saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Pramudiasari Nurgintari. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bab 9 yang berbunyi bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Di bagian pertama, saya akan membahas tentang ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat bangsa yang bersangkutan, baik mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Ketahanan bangsa merupakan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat hukum kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melanjutkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tanggung jawab dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional yang disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yaitu konsep bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur dan 2 aspek sosial yang berjumlah 5 unsur. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi 8, yaitu Astagatra yang berarti 8 aspek unsur. Berikut penjelasan dari masing-masing gatra. Yang pertama, trigatra atau 3 aspek kehidupan alamiah. A. Gatra letak geografi, yaitu wilayah menentukan kekuatan nasional negara. B. Gatra keadaan atau kekayaan alam, yaitu sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitas, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karenanya, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. C. Gatra penduduk, yaitu sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra ini meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Yang kedua, Pancagatra atau 5 aspek kehidupan sosial. A. Gatra ideologi, yaitu menunjuk pada perangkat nilai-nilai kebenaran yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. B. Gatra politik, yaitu berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. C. Gatra ekonomi, yaitu ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. D. Gatra sosial budaya, yaitu nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Dan E. Gatra pertahanan dan keamanan negara, yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
Masing-masing rumusan tersebut dapat dikembalikan pada 3 wajah ketahanan nasional. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pengertian yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi, yakni kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi, yakni cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna. Di bagian kedua, kita akan membahas tentang bela negara. Bagaimana esensi dan urgensi bela negara itu? Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu secara fisik maupun non-fisik. 1. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara fisik yaitu dengan memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara secara non-fisik yaitu segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, dan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Pemahaman demikian diperlukan karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang bersifat non-militer. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.